Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Pelajaran ke-9, membalikkan hati mereka. Senin 22 November, carilah aku dan kamu akan menemukan aku. Di sepanjang Alkitab, kita menemukan bukti tentang Allah mengetahui segala sesuatu sebelumnya. Artinya, Dia mengetahui terlebih dahulu segala sesuatu yang akan terjadi. Apakah itu bangkit dan jatuhnya kerajaan-kerajaan dunia, sampai kepada tindakan-tindakan individu hanya beberapa jam sebelum hal-hal itu terjadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan mengetahui akhir dari permulaan, kemahatauannya sebelum itu terjadi, bahkan tentang pilihan-pilihan bebas kita. Tidak ada sangkut pautnya dengan kebebasan dari pilihan-pilihan itu. Jadi, bahkan sebelum Dia membawa anak-anak Israel ke tanah perjanjian, Tuhan tahu apa yang akan mereka lakukan. Bacalah Ulangan 4 ayat 25-28. Apa yang Tuhan katakan yang mereka akan lakukan sesudah mereka telah berada di tanah yang dijanjikan bagi mereka? Dalam ayat-ayat sebelumnya, Tuhan mengatakan kepada mereka secara khusus untuk tidak membuat berhala dan tidak menyembahnya. Namun, ayat-ayat berikutnya lumayan banyak yang menyatakan bahwa membuat berhala dan menyembahnya adalah persis apa yang nantinya mereka akan lakukan, terlepas dari semua peringatan yang sudah diberikan. Perhatikan bahwa di dalam Ulangan 4 ayat 25, Musa yakin itu tidak akan terjadi secara langsung. Sesudah semua yang mereka baru saja alami, mereka sepertinya tidak langsung jatuh dalam penyembahan berhala. Namun, berulang kali, sesudah satu generasi atau generasi berikutnya, kecenderungan untuk melupakan apa yang Tuhan telah lakukan bagi mereka dan apa yang telah Dia amarkan untuk tidak dilakukan akan menuntun mereka melakukan apa yang persis diamarkan untuk tidak dilakukan. Bacalah Ulangan 4 ayat 29-31. Apa yang Tuhan katakan yang akan Dia lakukan pada mereka dalam situasi yang spesifik ini? Kasih karunia Allah itu ajaib. Bahkan setelah mereka jatuh ke dalam kejahatan penyembahan berhala yang mengerikan, atau bahkan sesudah mereka menerima konsekuensi akibat dari dosa-dosa mereka, jika mereka berbalik kepada Tuhan, Dia akan mengampuni mereka dan memulihkan mereka. Secara singkat, jika mereka memilih dengan bebas untuk bertobat, Dia akan menerima pertobatan mereka. Kata dalam Ulangan 4 ayat 30 sering diterjemahkan berbalik, yang memang berarti kembali. Artinya, mereka akan kembali kepada Tuhan, kemana mereka seharusnya selalu berada selama ini. Kata Ibrani teshuvah dari akar kata yang sama untuk ungkapan kembali yang berarti bertobat. Jadi, pada intinya, apapun juga yang termasuk dalam pertobatan, itu merupakan suatu tindakan kembalinya kita kepada Allah setelah kita telah dipisahkan dari Dia oleh karena dosa-dosa kita. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, bangsa Israel adalah bangsa yang seringkali melupakan Tuhan. Informasi tersebut bisa kita dapatkan di dalam firman. Itulah sebabnya Musa mendorong akan umat Allah ini untuk mencari Allah dan bertobat. Masalah dari bangsa Israel ini adalah bahwa mereka menyadari beratnya dosa mereka. Mereka tahu bahwa mereka berdosa. Justru karena itu menyebabkan mereka takut untuk datang kepada Tuhan. Beda dengan apa yang dipikirkan oleh Ayub. Dalam kasus Ayub, ketika dia mendapatkan tantangan yang luar biasa di dalam kehidupannya, di dalam Ayub 13 ayat 15, dia berkata seperti ini, meskipun dia membunuhku, namun aku akan percaya kepadanya. Seharusnya inilah yang dipikirkan oleh bangsa Israel. Ayub tahu bahwa Allah adalah satu-satunya jalan keluar dari kondisi tragisnya tersebut. Dan Musa menginginkan bangsa Israel juga berpikiran yang sama seperti dengan Ayub. Dalam hal ini, Allah terus mengamarkan kepada bangsa Israel melalui Musa bahwa harus terus mencari Tuhan, bukannya berhala-berhala dan menyembah berhala tersebut. Ketika bangsa ini memutuskan untuk datang berbalik kepada Tuhan, maka Ia akan menerima pertobatan mereka. Itulah sebabnya kasih karunia Allah itu ajaib.
Sebagaimana bangsa Israel, demikian pula dengan kita saat ini. Mari kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Mazmur 119 ayat 10 dengan jelas menyatakan seperti itu. Mencari Tuhan berarti kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Carilah Tuhan dengan hati yang tulus dan bersungguh-sungguh. Di manakah kita dapat menemukan Allah? Ialah salah satunya dengan cara mempelajari akan firman-Nya, sehingga kita dapat menemukan dan mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita beribadah kepada Tuhan, kita berdoa kepadanya, dan jangan lupa untuk kita dapat membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Yang dimaksudkan juga dengan mencari Tuhan adalah kita akan selalu ada dalam jalan Tuhan. Kita akan menuruti akan perintah-perintahnya. Kita akan mentaati setiap instruksi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita lewat firman-Nya pastinya. Itulah sebabnya di dalam 1 Tawarik 16 ayat 11 mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatan-Nya, carilah wajah-Nya selalu. Esra 8 ayat 22 bagian B mengatakan, tangan Tuhan melindungi orang yang mencari Dia, tapi murka-Nya menimpa orang yang meninggalkan Dia. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk terus mencari Tuhan di dalam kehidupan kami, dengan kami menuruti akan perintah Tuhan, mempelajari akan firman-Mu, dan hidup sesuai dengan instruksi yang Tuhan berikan kepada kami, karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.